Bu Ceria adalah guru TKA, walaupun dalam masa pandemi, ia tetap ingin memastikan murid-muridnya terfasilitasi dengan baik dalam aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Hari ini, Bu Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi 1.1. Kemarin sebenarnya ia telah memperkenalkan materi ini juga, namun saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini Ibu Ceria telah mengatur pembelajaran sebagai berikut. 1. Ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit di pagi hari. Di dalam pertemuan ini, ia akan secara sekilas mereview kembali konsep korespondensi 1.1 ini melalui contoh. Mengapa sekilas? Karena Bu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar murid-muridnya telah memahami konsep tersebut. Di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron, karena ia ingin murid-muridnya dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Maka instruksi yang ia berikan tersebut adalah meminta murid-murid untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Misalnya 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di luar rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, 10 buah tutup botol di dapur, dan lain-lain dan sebagainya. Untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksi dalam 2 moda. 1 secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid, dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. Saat murid bekerja, Bu Ceria meminta dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkan kepadanya melalui WhatsApp untuk kemudian ia nilai. Karena tugas yang diberikan Bu Ceria bersifat asinkron, Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri, sehingga jika ada orang tua yang karena suatu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anak-anaknya di waktu yang lebih sesuai dengan mereka. Namun demikian, Bu Ceria tetap memberikan batas waktu mengerjakan untuk murid. Untuk membantu 4 muridnya yang masih muda, telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual tentang korespondensi 1.1 dengan 4 anak tersebut. Saat Bu Ceria merasa murid-murid tersebut telah mulai memahami konsepnya, dia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang dia berikan. Bu Ceria juga merekam penjelasan dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Nah, Pak, pertanyaannya, Pak Komar? Ya, pertanyaan yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Sambil saya catat ya nanti ya. Apa kebutuhan? Bentar, saya ketik aja Pak ya. Sambil saya ketik Pak ya. Ya. Biar tidak anu. Tinggal saya masukkan di sini nanti. Paket. Assalamualaikum. Perjaga. Kasus 1. Nanti ada minta isinya. Apa kebutuhan? Kebutuhan pembelajaran murid yang dipenuhi oleh Bu Ceria. Yang dipenuhi oleh
Guru oleh Ibu ceria. yang berusaha dipenuhi, yang berusaha dipenuhi oleh ibu tersebut kan ini ketinggi. Oke. Sangken tare napa? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Dan terus yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Yuk, silakan. Sekarang kita mulai dari yang pertama dulu ya, Pak. Iya, Pak. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh ibu tersebut? Bu ceria, Pak. Ibu Bu ceria. ceria. Oke. Ibu ceria. Ya, oke, siap. Oke. Sangat peduli terhadap perkembangan kognitif murid TK-nya. Sangat peduli terhadap perkembangan kognitif murid TK-nya. Perkembangan kognitif muridnya. Ada lagi, Pak? Pak, apa kalimat yang merujuk ke sana itu? Sangat peduli terhadap, saya baca, sambil baca dulu. Yaitu membantu pemahaman Bentar. Saya baca. sangat peduli. Namun saya bertanya yang singkatnya masih menempatkan orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini Bu Ceria telah mengatur pembelajaran sebagai berikut. Ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dan semua murid-muridnya sudah mati. Di dalam pertemuan, ia akan secara sekilas melihat kembali konsep konseptual terus dia pertemuan. Sangat peduli terhadap perkembangan kognitif muridnya. Ditunjukkan dengan membantu pemahaman murid. Ditunjukkan dengan membantu pemahaman murid terkait materi korespondensi 1.1. Pemahaman murid membantu pemahamannya pemahaman terhadap murid materi terhadap materi ya. Korespondensi 1/1. Korespondensi 1.1 ya. Ya. Terus ini ya, sekilas kembali konsep. Apa kebutuhan belajar murid yang belum selesai? Hal ini dikarenakan Dilanjut, Pak. Ya. Hal ini dikarenakan hasil evaluasinya ada empat murid yang masih kesulitan dalam memahami konsep tersebut. Dalam memahami konsep tersebut. Oke, sudah ya. Terus bagaimana cara guru yang nomor 2, Pak?
Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Ini yang dia memperhatikan tingkat pemahaman muridnya, memperhatikan tingkat tingkat pemahaman muridnya, terus selama pertemuan daring sebelumnya. sama pertemuan daring sebelumnya. Oke. Sudah. Kemudian hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa Kemudian murid masih membutuhkan bantuan yang ekstra untuk memahami konsep korespondensi 1.1. Kemudian hasil observasi Menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa masih ada empat siswa, murid 4 murid yang membutuhkan bantuan untuk memahami konsep korespondensi 1.1. Untuk memahami materi korespondensi 1.1. Ia memperhatikan. Sehingga Bu Ceria merasa perlu memberikan pengulangan pada materi dan tugas yang relevan kepada murid-muridnya Sehingga tersebut. Bu Ceria merasa perlu memberikan pengulangan materi dan tugas yang relevan kepada muridnya. Sip. Sudah? Strategi pembelajaran pendiferensiasi. Apa yang digunakan? Itu Pak, materinya disampaikan secara singkat, tapi yang untuk yang 4 orang itu didampingi, itu kan ya yang dikatakan diferensiasi. Berarti jawabannya itu memberi pendampingan kepada bagi murid yang sudah memahami konsep korespondensi, ia memberikan pengulangan secara singkat. Bagi siswa yang sudah memahami konsep korespondensi 1.1, dengan Bu Ceria memberikan pengulangan singkat melalui pertemuan daring serta memberikan tugas. Tugasnya kayaknya sama iya. Memberikan apa kepada yang 4 anak itu? Memberikan pendampingan ya. Ini strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan oleh Ibu Ceria. Ya, kemudian apa? Memberikan pendampingan. Ya, serta memberikan pendampingan bagi anak ya.
anak Ya, yang yang membutuhkan bantuan ekstra. memberikan pendampingan kepada 4 murid empat murid yang masih membutuhkan membutuhkan bantuan. Hmm. bantuan Dengan cara mengatur pertemuan daring dengan orang tua mereka, membantu pertemuan daring dengan orang tua siswa, murid, dengan orang tua murid untuk memberikan penjelasan tambahan. untuk memberikan penjelasan tambahan. Oke, sip, sudah. Terus bagaimana guru tersebut Pak, tambahin Pak, ia juga merekam penjelasan dalam video singkat agar dapat diakses ulang oleh murid jika diperlukan. Ia juga merekam penjelasannya dalam video singkat Ia juga merekam penjelasannya dalam video singkat ia juga merekam penjelasannya agar dapat diakses murid jika diperlukan oleh murid apabila diperlukan. Ya. Diperlukan. Sip. Sudah. Memberikan penjelasan. Oke, nomor 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Memberikan penilaiannya itu murid mengirimkan bukti foto itu. Di nomor berapa ini? Nomor 4, ia mengadakan pertemuan daring, sudah ya, dia pertemuan daring. Penilaian yang diterapkan itu Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk mengambil foto hasil pekerjaan mereka yang mencakup objek sesuai dengan instruksinya. Tidak santa Pak Suryadi. Bu Ceria ya terus meminta murid dengan bantuan orang tua untuk mengambil foto hasil pekerjaannya yang mencakup objek yang sesuai dengan instruksi. Yang mencakup objek apa? Yang sesuai dengan perintahnya, yang sesuai dengan instruksi. Yang sesuai dengan instruksi yang diberi dengan yang sesuai dengan instruksi mencakup objek yang sesuai dengan instruksi. Ya, sip, sudah. Berarti ini kasus 1 ya. Kasus 2. Ntar dulu Pak, ntar dulu saya copy dulu soalnya. Ya, sudah. Oke. Sekarang yang kedua ya. Ya, kedua. Nanti kita bahas lagi nanti ya. Ya. Oke. Saya baca. Ya, Pak. SD. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar.
minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah: satu, sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Yang kedua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, yang juga ia pinjam dari perpustakaan, yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah Anak, kebutuhan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik Sain memiliki salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki Komik Sain dan diminta untuk membawanya ke sekolah. 3. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia inginkan, yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphonenya jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Yang keempat, Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Yang kelima, Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya. Terusnya, mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Selanjutnya, mewawancarai petugas UKS. Selanjutnya, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya-jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengkelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi pembacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Berarti ini nanti Pak Sutiadi ya dikasih garis tebal ya untuk yang berdiferensiasi ya. Selanjutnya 8. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam satu minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. 9. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi. Ini Pak Suryadi juga. Dan melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ini ya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ini termasuk diferensiasi juga ya. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan. Membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia diperhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. 10.
Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang, peer assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah di-display di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Seperti ini. Ini jadi itu ya dari pembahasan yang pertama, Pak Sur. Sekarang apa kebutuhan belajar? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan di sini. Yang pertama kayaknya di sini kesiapan belajarnya ya, yang itu menyiapkan sumber-sumber belajar yang relevan ya. Ya, kan jadi menyiapkan sumber belajar yang relevan dan tersedia dengan mudah sesuai dengan kondisi atau sarana prasarana. Contohnya di situ kan sudah ada mencari sumber belajar di perpus kan itu ya. Iya, Pak. Terus ada lagi Menyusun kelompok. mengelompokkan murid sesuai dengan tingkat kemampuan membacanya kan ya juga. Menyusun kelompok berdasarkan kemampuan membaca murid. Ya, ada 2 berarti. Terus ini sambil saya salin ya. Ya. Oke. Kata dulu. Berarti kebutuhan belajar murid. Terus apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi? Memberikan kebebasan pada murid ya. Memberikan kebebasan pada setiap kelompok untuk memilih kegiatan yang telah dipersiapkan oleh Pak Dermawan. Ya, bisa. Memberikan kebebasan untuk memilih kegiatan yang telah dipersiapkan oleh Pak Dermawan. Terus gaya belajarnya Pak Sur, gaya belajar yang tadi disesuaikan dengan kemampuannya. Gaya belajar sesuai dengan tingkat kemampuan membacanya ya. Gaya belajar. Masuk enggak? Poin berapa, Pak? Enggak, selanjutnya ini yang apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, oleh Pak Dermawan seperti ini. Kan Pak Dermawan menginginkan bahwa kelompok itu anggaplah yang apa? mengukurnya dari tingkat kemampuan membacanya. Ya. Ada lagi? Pak Su? Sudah? Sudah? Saya bacakan lagi. Ya. Kebutuhan belajar murid yang dipenuhi. Kemampuan membaca ya. Yang nomor 1, Pak Sur. Apakah kebutuhan belajar murid sudah dipenuhi oleh Bu Ceria? Jawaban yang pertama. Mak Bu Ceria. Bapak Dermawan. Pak Dermawan. Nomor 2, Pak. Di soalnya kalau kayak tadi diubah kasus 2-nya. Acara naksir ke Bu Ceria.
Iya, copolan datin Pak. Mun bini mun kek laki atau lebur kabun ceria. Nih. Yuk, nomor 1. Gini Pak Sur. Pak Sur, saya bacakan. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan? Yang pertama, menyiapkan sumber belajar yang relevan dan tersedia dengan mudah sesuai kondisi sarana prasarana yang ada di sekolah. Ya. Ya. Terus yang kedua, mengelompokkan murid sesuai dengan tingkat kemampuan membacanya. Kan sudah. Ya. Terus memberikan kebebasan pada setiap kelompok untuk memilih kegiatan yang telah dipersiapkan oleh Pak Dermawan. Ya. Yang nomor 4, gaya belajar sesuai dengan tingkat kemampuan membaca. Gaya belajar apa ini? Iya Pak, gaya belajar. Oh, gaya belajar. Oke, sudah. 4. Ya. Sekarang ke Poin 2. ya. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana cara menentukan belajar muridnya? Yaitu cara Pak Dermawan menentukan kebutuhan belajar muridnya, proses tanya jawab di Kemampuan membaca murid itu Pak. apa? Kemampuan membaca murid. Poin berapa itu? Cara Pak Dermawan menentukan kebutuhan murid. Nomor berapa itu, Pak? Ayo saya ketik. Cara Pak Ini Dermawan. pertanyaan kedua kan? Iya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana caranya? Di sini Menyusun kelompok. memberikan dulu Pak, yang poin 6 Pak. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid-murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Itu kan? Ya, enggak? Ya, Betul Pak? betul. Ya, ntar saya kopikan dulu. Di awal pembelajaran. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh yang di poin 6 ya saja ya. Di poin 6 itu Pak Sur. Coba Ya, poin 6. dicek coba. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep-konsep kunci yang ingin Iya. dikuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Ya, ini kan ya bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid. Ini kan cara awal kan ya. Masa menyampaikan tujuan pembelajaran itu masuk kebutuhan, Pak? Kebutuhan murid. Kebutuhan murid. Oh ya, enggak. Keliru berarti. Mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya dan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membacanya. Membaca murid, ya, Berarti betul. yang tadi salah ya? Ya. Dihapus, sudah dihapus. Melakukan observasi dan pemantauan selama murid melakukan kegiatan. Ia aktif berinteraksi dengan murid-murid, mengajukan pertanyaan, memberikan bantuan, dan memberikan tantangan lebih kepada mereka yang memerlukan. Dengan cara ini, ia dapat menilai kemampuan murid secara langsung. Itu mau ditulis semua? Mau ditulis semua? Disingkat aja. Ya, mengobservasi. Nanti ditulis nanti aja, Pak. Yang penting kan poin-poinnya ditulis. Ya, maksudnya mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya dan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Murid. Ya, betul. Terus ada lagi? Dada ya kayaknya ya. Itu Pak, mencatat penilaian selama proses observasi. Jawaban murid, pertanyaan murid, pemahaman murid. Mencatat hasil kegiatan hasil observasi ya. Ya. Observasi. Masa menentukan ini Pak? Menentukan kebutuhan belajar murid. Ya nanti kan bisa ranahnya itu untuk Pak, membantu kebutuhan murid Pak.
untuk memberikan ini kurang ini kan dari catatan observasinya itu. Oh ya, mencatat hasil observasi, Catat catatan penilaian selama proses observasi. mencatat apa Pak? Mencatat Penilaian selama proses observasi. penilaian Selama selama proses observasi. proses observasi. Oke, sudah. Berarti ada dua ya. Ya, Yang pertama mengobservasi dan memantau pemahaman murid. Kan sudah masuk ke di atasnya kayaknya ini Pak Sur. Mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya itu kan selama penilaian juga. Kayaknya sih itu cuma. yang ini kan Pak, catatan penilaiannya, Pak. Mencatat berarti kan lain, Pak. Musuh observasi kan observasi belum tentu dicatat. Ya maksudnya nanti gini aja. Jadi satu. Iya, maksudnya nanti proses pada waktu diskusinya itu takutnya ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab itu aja. Siap. Terus ada lagi? Tidak Bagaimana ada. cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya? Tidak ada. Tidak ada. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan di sini? Penyusunan kelompok sesuai dengan kemampuan membaca murid itu berdiferensiasi, Pak. Diferensiasi apa? Menyusun kelompok berdasarkan tingkat kemampuan membaca murid. Menyusun kelompok berdasarkan kemampuan membaca murid. Karena di sini kan strategi pembelajaran berdiferensiasi itu kayaknya ada 3 ya, yaitu konten, proses, Produk, produk, ya. proses, produk ya. Berarti diferensiasi. Pak Dermawan mempersiapkan sumber belajar seperti poster, kartu ini Pak juga. Ya. Diferensiasi apa ini sih? Maksudnya kan ini diferensiasi kontennya dulu. Yang diferensiasi konten, Pak Sur. Diferensiasi konten. Konten kan berupa Pak Dermawan menyediakan video itu, Pak Sur. Itu kan khusus Kan Pak Dermawan, Pak. Tidak ini disebar kan ke murid. Baru ketika ada murid yang tidak paham, baru diberikan videonya. tapi kan tetap digunakan. Ya udah taruh dulu udah apa-apa nanti Itu aja Pak, memberikan jenis kegiatan sesuai dengan tingkat kemampuan murid kan ada yang apa itu barusan itu. Kemampuan membacanya. Tugasnya kan beda-beda Pak. Memberikan tugas sesuai Berbagai dengan bacaan membuat bahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja berupa sumber dari buku ada, dari artikel ada, dari komik ada. ini ya, memberikan tugas sesuai dengan kemampuan membaca murid. Ya. Memberikan berbagai jenis kegiatan yang sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Memberikan apa Pak? Memberikan berbagai jenis kegiatan. Berbagai jenis kegiatan. Sesuai dengan kemampuan murid. Sesuai dengan kemampuan murid. Ya, yang paling bawah itu berarti yang ada murid tidak pintar, murid sedang, murid yang pintar. Seperti membuat diagram alur sederhana, menulis cerita narasi, atau membuat cerita kreatif. Ya. Si murid bekerja sesuai kemampuannya masing-masing. Ya, berarti yang pertama
menyusun kelompok berdasarkan kemampuan membaca murid. Bacanya ya. Yang kedua, memberikan tugas sesuai dengan kemampuan membaca murid. Ya. Yang ketiga, memberikan berbagai jenis kegiatan sesuai dengan kemampuan murid. Apakah tidak sama yang 2 dan 3 ini? Tugas. Hampir sama, Pak. Yang pakai yang 3 aja. Yang Memberikan tugas, berbagai jenis kegiatan kegiatan sesuai sesuai dengan dengan. tingkat kemampuan murid. Ya, sudah. Nanti dijelaskan di sana, Pak, yang tugasnya itu yang agak pintar, sedikit Ya. pintar. Terus ada lagi. Ada. Kalau menjelaskan alur dalam sebuah diagram sederhana untuk yang siswa itu, yang kurang, kemampuan kurang itu. Ya itu sudah masuk di sini, nanti dijelaskan jenis kegiatannya kan. Ya, ya. Kemampuan, ya berarti kan ada 3 di situ ya, kemampuan Ya. kurang, kemampuan sedang, dan kemampuan tinggi kan, seperti Ya. itu. Ya, maksudnya nanti kan di slide-nya juga ditulis juga ya, biar tidak bertanya-tanya kan itu Pak Sur. Iya Pak, betul. Oke, siap. Terus Pak Latif mah, Pak Latif. ada Pak Latif, pun komen ke Bu Ceria melalui Pak Latif. Bagaimana guru sekarang? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yaitu membuat penilaian berjenjang, peer assessment Ya. itu. Ya. Ya, penilaiannya penilaian berjenjang. Ada lagi? Tidak ada, cukup itu ditulis nanti penilaiannya. Untuk yang murid kurang, tugasnya menjelaskan alur pencernaan. Untuk yang murid sedang, tugasnya membuat cerita narasi. Untuk yang kemampuan tinggi itu nanti diminta untuk menarasikan alur pencernaan. Ya. Kan berjenjang itu namanya. Siap. Sudah ya, berarti membuat penilaian berjenjang, peer assessment. Ini kan penjelasannya nanti ya. Ditambahkan Pak Surya. Iya Pak. Ya saya ya apa ya tim rekon nih. Sibuk gelu. Kan ben orang sibuk cepat. Ini Bang. Saya kayak gula kan tandian, maksudnya saya kelaku udah tak sibuk gula. Mun sibuk kan amplop ketebelan Pak. Amplopnya kelakuan. Amun sibuk. Ada Pak. Yuk sekarang yang SMA langsung ya. Yang SMA situasi 4. Situasi 2. Entar dulu. Situasi 4. Langsung SMA ya Pak? Kan tidak usah SMP Pak. Tidak usah ya? Ya katanya kan tadi tidak usah SMP. Di skenario SMK ada enggak? SMK. Enggak kan sampian SMK, SMP, SMA ini. SMA ada. Ada SMK-nya, enggak usah SMK-nya. Oh iya. Sampian apa Pak Sur? SMA. Oh ya, kasus situasi 4 aja. Yang berapa situasi? Pak Latif. Buderana. Oke, saya baca ya. Ya, siap. Kasus SMA. Situasi 4 SMA. Buderana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10, adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Buderana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Buderana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya.
Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Pak Pasur, perlu dicatat ini. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari KHT, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Ini Pak Surya, nanti di garis bawahi. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya. Pertama, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati, spesies, dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info yang digital. Ini ya nanti ya. Yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Ini tugasnya ya, nanti ya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Untuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Berarti diferensiasi ini. Di dalam slot waktu khusus ini, Ibu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Ya, oke. Pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Bu Derana? Kita kembali ke atas. Karena ini kan karena situasi sedang pandemi, Bu Derana metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring. Kebutuhan murid yang dipenuhi Bu Derana. Ya. Oke, sudah? Ada gambaran? Pak Latif sambil ngucala Pak. Bu Derana menganalisis keanekaragaman hayati dan memahami implikasi ancaman yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati, termasuk ekosistem, spesies, dan genetik. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi, Pak. Bu Derana adalah seorang guru biologi yang ia mengajar murid-murid di kelas 10. Adapun ini.
Yaitu Pak kebutuhannya sesuai tujuan pembelajarannya. Ya. Murid dapat menganalisis berbagai tingkat ya. Ya. Ya, sampai ke pelestariannya ya. Oke. Oke, sudah. Ada lagi? Apakah kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi budaya? Nah, murid dapat memenuhi berbagai tingkat keragaman hayati di Indonesia beserta ancaman pelestariannya. Cuman itu kayaknya kebutuhannya. Hmm. Kalau Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis Keanegaraan hayati ini. Itu caranya itu Pak. Cara memenuhi kebutuhan belajar murid. Menyediakan materi pelajaran yang itu caranya Pak. Oke, menjelaskan ini ya. Terus, sekarang langsung ke nomor 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Menyediakan materi pembelajaran yang komprehensif yang bisa diakses mandiri oleh murid. Bentar, menyediakan di mana ini? Menyediakan Di ini nih. alinea keberapa? Alinea keberapa? Nih, Bu Diana menyiapkan paparan tentang materi keilmuan yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Dalam paparan itu, Bu Diana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Juga menyediakan sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya koran, video, Iya, KHT, WWF, dan sebagainya. mulai dari mana ini? Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi ini? Ya, Bu Diana Sampai terakhir ya? Terus, terus ke nomor 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Flip learning. Apa? Tadi ya ada ya. Metode flip learning. Ya, metode flip. Ya, ya oke, siap. Ada lagi? Flip learning itu berarti muridnya belajar duluan sebelum daring ya. Ya, ya. Menggunakan metode belajar flip learning. Pertanyaan pemantik, Pak. Ya, Ada pertanyaan pemantik. tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu ini ya? Ya. Untuk membantu muridnya belajar mandiri. Ya. Gimana? Untuk membantu muridnya belajar mandiri, Bu Dirana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu atau pemantik. Setelah tahapan belajar mandiri, murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka untuk memberikan umpan balik. Ya, pertanyaan Pak. Menyiapkan Apa? beberapa pertanyaan pemantik. Menyiapkan Beberapa pertanyaan pemantik. pertanyaan pemantik. Oke.
Ada lagi? Nggak ada. Kayaknya Kalau saya nggak ada. Nggak tahu cantumnya. Ya nanti kan diperbaiki kalau ada waktu, ntar lagi masih perbaiki lagi. Terus penilaian. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian. Di sini di akhir di sini memberikan tantangan untuk membuat paket info digital yang membawa dampak negatif. Kayaknya tugas akhirnya itu penilaiannya. Ya, di akhir di akhir diskusi Bu Dana memberikan murid tantangan untuk membuat paket video. Tapi di sini disesuaikan dengan kemampuan muridnya lagi. Ya. Asalkan semua informasi disajikan sesuai dengan rubrik penilaian. Memberikan apa ya? Itu tugas mau Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman etis. Berikut rekomendasi penanganannya. Iya. Ini lagi tadi ya, masuk ke diferensiasi. Bu Derana memperkenalkan murid-muridnya memilih sendiri lokasi berdasarkan kasusnya, Pak. Karena yang tadi ya, yang diferensiasi, yang strategi pembelajarannya ya. Ya, tar dulu saya pindahkan. Terus diferensiasi pertanyaan setelah pertanyaan tematik ya. Ya. Berarti Bu Derana memperkenalkan murid-murid memilih, nah ini situs web asalkan dengan rubrik penilaian yang diberikan bersama. Kemudian murid kan di sini murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Oke. Di sini ini masuk apa, Pak? Bu ya, Derana menyediakan slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid. Masuk diferensiasi. Diferensiasi ya. Iya, diferensiasi. Ini pemantauan. Menyediakan slot waktu tertentu bertemu dengan murid-murid yang mempunyai murid berhasil masih memerlukan bantuan. Ya. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Dana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Ini bagi siswa yang kurang masih mampu, ya. Kurang mampu. Ya, strategi diferensiasinya berarti pendekatan tuh masuk, Pak. Iya, ya, siap. Seperti ini. Oke, siap. Situasi ketiga. Situasi 2. Situasi 1. Sudah, Pak? Cara Bu Dana melakukan penilaian. Sudah. Saya tampilkan aja, Pak Suryadi. Enggak, saya tampilkan. Enggak perlu. Ditampilkan enggak apa-apa. Punya sampean presentasinya ditutup dulu. Ya, siap. Terus, aduh, gimana? Ya, saya syuting Pak Latif Ji ya. Ibaran kon Pak Farid saya, Pak. Oh. Ya ampun. Let's go, Pak. Jendela. Sampai call kenapa nih, Pak? Diskusi nih, Pak. Saya mau izin ya ke kamar mandi dulu. Kalau itu sekali. Ya, Pak, ya, Pak. Tampil Pak Latif. Pak Latif tampil. Ya, tampil. Nih. Kalau ada yang perlu diedit, edit Pak Latif. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Ceria.
Kita kita santa Pak, macam kemarin lagi. Wah, sorry. Oke, coba. Mak ngutol musik eh. Bada apa ko parlo apa ko kutakan Pak Parik aku Pak Parik ke orang om sengan. Ngajian doran Pak. Oke Pak. Oke ya. Oke banget gila. So, situasi dua Apa nak? Dipakai apinya ya. Dipakai masih. di bagian 2 Pak. Ini ya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Itu di bahasanya ada yang terulang itu selama proses observasi itu. Maksudnya gimana itu? Di akhir nih. Nah, Ini ya, duaan ya, sip. Mencatat penilaian selama proses observasi berlangsung. Nah, gitu. Langsung. Nah. Itu di strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Poin kedua itu memberikan berbagai jenis kegiatan apa konten yang tepat. Iya, kalau di situ kan kegiatannya akan bermacam-macam di situ kayaknya. Dulu. Berarti kontennya kan yang berbeda. Iya, konten ini sih, diferensiasi kontennya, ya. Nah, berarti berbagai jenis konten, Pak. Berbagai jenis konten, bukan kegiatan ya? Iya. Berbagai jenis konten yang sesuai. Nah, ya. Udah belah. Gitu ya, guys. Oke.
Sudah? Sip. Telok, Pak. Iya, kayaknya 3. Ini ditambah kalau ada ya. Ini ditambahkan kalau ada. Ya, murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancamannya. Kalau itu yang pertama itu murid dapat Menganalisis. kalau yang kedua murid dapat mengidentifikasi ancaman Murid dapat mengidentifikasi bentuk ancaman, bentuk bentuk ancaman ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, itu di atasnya bisa dihapus, Pak. hayati Di Indonesia. Dan pelestariannya mungkin begitu, Pak. ancaman gimana? Murid dapat mengidentifikasi bentuk ancaman keanekaragaman hayati Dan pelestari dan bagaimana apa ya? dan cara melestarikan. melestarikan ini tambahkan melestarikan bentuk ancaman keanekaragaman hayati dan cara melestarikan Keanekaragaman dan cara gitu, Pak. keanekaragaman dan cara Dan melestarikan terus keanekaragaman hayati dan cara melestarikannya. tak usah di Indonesia ya. Ya, Melestarikannya keanekaragaman hayati dan cara melestarikan. Berarti yang di atas tidak perlu. tidak perlu ini, Pak. Nah, langsung ke Indonesia itu, Pak. Berhenti di Indonesia. Iya, ini tidak usah ya. Iya, sip. Betul. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Bu Darana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman. Nanti kalimatnya dipermanis ya, Pak Datif ya. Di slide-nya. Iya. Sampean buat slide. Sampian Pak Latif. Saya Pak kurang paham Pak Latif, serius. Saya masih proses belajar itu. Bukannya saya mau ndak. Oke. Kirim file nanti. Ya ini yang saya kirim ya. Nanti kalimat-kalimatnya bisa sampean perbaiki ya. Oke, siap. Udah iyalah kan Pak sampean Pak Latif. Siap selalu. Oh ya, nanti ini bagian narasi, biar saya ada apa-apa, saya tidak pernah jadi narasi. Oke, siap. Saya moderator. Oke, moderator lagi. Nanti jawab ya. Biarkan kon sudah semua kan, ini semua. Pernah tadi kan. Dan narasumber, ke narasi, pas moderatornya nanti saya belajar lagi. Penyampaiannya korangan Pak Latif, saya tak bisa di speakingnya itu apa tak bisa saya tak bisa dia kebiasaan itu to the point itu. Nah, tak bisa apa aja lapar. Iya. Nah, ini apa ada keterangan ya, ada WA.
Waktu kita di kelompok sampai 16.22 ya teman-teman. Pak Latif sudah sampai rumah. Nah, ya anu Pak Latif ya, bertanya yang cuma 3 ini yang dibahas, STK, SD, SMA kan gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Enggak, takutnya suruh anu semua gitu. Enggak, yang Bu In itu kan TK, sampean semua kan SD, saya SMA. Coba tanya aja SMK, SMK perlu dibahas apa enggak? Enggak, Ya tadi tidak kedengaran Pak, ada di ini iya. di rumah sakit tadi. Saya nanya ya. Iya. Ini mau pulang lagi ini. Masih perjalanan setengah jam. Oh Pak Suryadi sudah bertanya ya. Ya. Nanti kirim ya Pak. Ya, entar sampean masih mau jalan lagi. Ya. Aduh, Ya boleh kenapa? Karena SKCK kemarin. kan taruh ambil besok Pak. Bukan taruh. Tidak tak anu Pak, tak melo nomor antrian. Oh, ya siap. Oke, saya berangkat dulu. Iya, saya kirim ya nanti ke sampean ya. Oke, ya siap. Pak Suryadi nanti yang buat slide-nya ini Pak Latif ya. Yang buat slide Pak Latif Pak lebih canggih. Iya. Buatnya. Pas nanti di diskusinya sampean itu sebagai penanya sekaligus penjawab. Saya pemateri. Iya. Moderatornya siapa Pak Latif? Pak Latif. Pak Oh, iya, Latif siap. itu ya dibagi seperti itu. Ya. Oke. Enggak, berarti sudah ini ya. Nanti dibuat anu saja. Kalau saya gini Pak, saya harus belajar ini dalam arti takutnya ada pertanyaan saya akan bantu juga menjawab. Siap. Pokoknya kolaborasi. Hanya SMA, hanya TK, SD, SMA. Oke, sudah berarti. Masih kurang 11 menit. Kurang 10 menit. Ya, takutnya masih ada yang mau diperbaiki. Flip learning itu tulisannya gini ya, Pak. Flip di Yang kasus apa itu, Pak? Yang kasus SMA. SMA, ya. Ini tulisannya flip learning. Biasa ya. Pak tulisannya FLIPLEARNING. Ya, ini ya, biasa sudah ya. Betul ya? Betul. Flip learning saya buat miring karena biasanya tag dalam bahasa Inggris miring. Yang tadi diubah yang ini Pak bukan diubah, ditambah sama Pak Latif tentang murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Terus ini murid dapat mengidentifikasi bentuk ancaman keanekaragaman hayati dan cara melestarikannya gitu. Ini yang ditambah tadi. Siap. Cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Bu Derada telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati. Bukannya nanti di pembelajaran yang strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan itu yang 3 itu ya. Berdiferensiasi konten, apalagi konten, produk, proses di situ. Kalau contohnya begitu, Pak. Iya, maksudnya gini, Pak. Nanti di sini atau sekarang aja ditambahkan mana yang termasuk konten yang dari atas dulu ya. Ya. Yang dari bawah dulu aja, Pak. Yang dari bawah ya. dulu. Ya, oke, di sini menggunakan metode pembelajaran flip learning. Ini termasuk
Diferensiasi apa ini Konten. menggunakan proses ya? Prosesnya ini, metodenya. Ya, Konten ya? Ah, bukan. Konten. strategi pembelajaran versi yang digunakan. Kalau konten itu, Pak, menyediakan berbagai sumber belajar itu konten. Kalau yang ini kan pembelajaran proses ya, berarti ya. Proses. Proses. Menggunakan, menyiapkan beberapa pertanyaan pemantik. Ini proses. Berarti ya. Iya kan ya? Ya, Ini ke sini berarti. Nah, sip. Ini. Ya. Sudah. Yang bagaimana video digital, ini konten ya. Berdiferensiasi. Taruh di atas. Konten. Ini Buderana ya. Bersama. Ya, betul ya. Karena di sini kan digital web. Terus menentukan lokasi itu produk, Pak ya. menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang Proses berdasarkan itu, Pak. iya Proses proses. itu. Ya, proses. Menyediakan waktu proses. Nah, yang produk itu hasilnya ya. Pak. Itu bentuk informasi digitalnya itu tugasnya. Yang mana? Tugasnya. Oh, berarti produk hasil dari ya paham. Berdiferensiasi, berdiferensiasi. Nah, produk menghasilkan ya. Menghasilkan info digital pun bebas dari mana. Kasus yang nyata dari apa? Menghasilkan bentuk informasi digital. menghasilkan bentuk Informasi digital. masih digital seperti ini ya. Ya. Berupa video singkat ini ya, berupa ini. Mau dijelaskan semua ya sampai sini ya. Ya. Biar tidak bertanya-tanya gitu. Sip. Kalau yang Pak, yang menentukan lokasi itu. Murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Itu diferensiasi produk enggak? Murid menentukan lokasi. Proses, Pak. Proses. Iya, proses kan masih berproses mencari kan seperti itu. Hasilnya nanti yang di hasil videonya atau apapun itu. Seperti itu kalau menurut saya. Ya. Sudah yang ini? Ini. Di sini ditaruh di bawah produk itu. Enggak. Bisa. Tak bisa ya, Mbak. Muncul aku. Rata dulu. Apa yang Pak Ratib detik neng slide? Yang Pak, yang SD. Yang SD ya. Tar dulu. Nah, seperti ini. Sip. Ya. Oke. Sudah ini. Yang SD di sini
Diferensiasi. Apalah tadi? Apa tadi? Diferensiasi konten. Berdiferensiasi konten. Berdiferensiasi konten. Ini. Yang mana yang masuk? Minta nurut pembati, Pak. Noro level 2 kok. Mari pretest pun. Lastari malam mah. Sakit sen. Beda anu mungkin, beda seminar. Beda anun banyak anun kasa video kasa. Mungkin kita muka sekali pun. Tugas kenapa? Tahu nih kita masuk ke nih ke kulukun ala pretest awal. Ayo sekarang yang berdiferensiasi konten di sini. Yang di kasus 1. Kasus SD. Kasus SD. Ini dengan audio yang dikirim melalui pesan suara di WhatsApp ini. Yang poin 3, Pak. Coba unduh lewat sampelnya supaya video singkat maksudnya. Jadi ini yang tonton sebenarnya. Ini secara tertulis. Instruksi secara tertulis yang dikirim melalui WhatsApp kepada kepada orang tua murid ya. Yang mana, Pak? Yang poin 3. Yang konten ini ya. Yang SD kan? Iya. Mak SD. Teman-teman, Sorry. kembali ke main room. Oh, TK. Oh Surabaya iya, Jan, Pak. Surabaya Jan. Ya, tidak apa-apa nanti kita perbaiki ya. Ya, oke. Berarti kita masuk ke room boleh, ke room 1 ya. Room besar. Pak Saiful, Pak Put. Ayo kita kembali ke main room. Ya, Pak. Sudah mau masuk, Pak. Devi, kita kembali ke main room ya. Bu Devi, Pak Zain, kita kembali ke ruang utama ya. Siap.